Halo semuanya, kembali lagi sama Mimin dan kali ini kita akan membahas komik yang paling kalian tunggu-tunggu. Komik ini berjudul Petualangan Sang Penjinak Naga Terkuat. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita langsung saja masuk ke dalam alur ceritanya. Cerita kembali berlanjut. Ini adalah keesokan harinya saat Luffy baru saja mendapatkan naga barunya, yaitu Xiao Fei. Di hari ini juga konferensi orientasi mahasiswa baru diadakan. Terlihat Luffy, Shinshio dan juga Tauzi yang menghadiri konferensi orientasi ini secara bersama. Kemudian setelah itu Luffy berkata kepada Nona Shinshio bahwa ternyata profesi life dan profesi combat tidak ikut serta dalam pertemuan masuk bersama. Dan Nona Shinshio yang merespon Luffy bahwa hal itu benar dan Bibi Han pergi ke tempat yang lain secara terpisah. Setelah Shinshio merespon Luffy, Tauzi mengajak Luffy mengobrol dengan bertanya kenapa tadi malam kamarnya berisik sekali. Dengan melirik ke arah Tauzi, Luffy berkata bahwa hal itu terjadi karena belum selesai Luffy ini menjelaskan, dua panitia konferensi orientasi ini meneriaki Luffy dan yang lainnya untuk segera bergegas. Dan panitia konferensi yang satunya malah memuji Nona Shinshio dan Tauzi dengan mengatakan bahwa dua orang wanita cantik telah datang, yaitu seorang mage dan swordman. Dan panitia tersebut berpendapat bahwa Shinshio adalah wanita tercantik di Akademi Longdu. Terlihat Luffy, Shinshio dan Tauzi sesaat terlihat sedikit bingung dengan apa yang panitia ini katakan. Terlihat ekspresi dari Nona Shinshio yang begitu malu saat salah satu panitia ini berkata lagi bahwa dirinya akan sangat beruntung jika bisa pergi ke alam rahasia bersama wanita cantik seperti Shinshio. Melihat temannya sedang digoda, Tauzi cukup kesal dan dengan memegang pedangnya, Tauzi berkata apakah mereka ingin sekali diajar dan apa mereka juga tidak melihat ada seorang pria yang bersama dengan Shinshio. Terdengar lagi tanggapan dari panitia ini bahwa tetap saja mereka ada dua dan tidak mungkin keduanya adalah pacar dari Luffy. Setelah panitia berkata menggoda seperti itu, Shinshio langsung saja melambaikan tangannya kepada Tauzi dan mengajak Luffy sembari memasang mimik muka tidak enaknya, mengatakan bahwa dirinya dan Luffy akan duduk duluan di barisan depan karena mereka merupakan profesi tersembunyi. Tauzi lantas kaget bahwa dirinya tidak bisa duduk di dekat Shinshio dan juga Luffy, sedangkan Luffy sadar akan sesuatu yang ada di hadapannya. Ternyata ada seseorang yang duduk di barisan depan dan melirik ke arah belakang. Di sini Luffy bergumam kalau dirinya sangat familiar dengan orang di hadapannya. Dan setelahnya Luffy ingat kalau orang itu merupakan Master Qigong yang heboh selama ujian Provinsi Selatan. Kemudian sembari berjalan ke arah kursinya, Luffy merespon Hongwu dengan senyumannya yang membuat Hongwu kesal. Hongwu lantas mengingat betapa dirinya dipermalukan oleh kepala sekolah saat dirinya protes terkait dengan hasil ujian Provinsi Selatan. Saat itu kepala sekolah mengatakan bahwa Hongwu harus sadar diri dengan kemampuannya dan mengecek hasil ujiannya sendiri mengingat seberapa jauh poin yang diperoleh Luffy dan dirinya. Dengan mata yang menatap tajam, Hongwu berkata dalam hatinya bahwa akhirnya dirinya bisa bertemu dengan Luffy, orang yang telah membuat dirinya malu di depan kepala sekolah. Kemudian setelah itu terlihat Tauzi yang juga sudah masuk ke dalam konferensi orientasi mahasiswa baru yang masih tidak terima bahwa Shinshio dan Luffy bisa duduk berdekatan karena memiliki profesi yang tersembunyi. Kemudian Luffy sedikit terkejut melihat seseorang yang juga telah hadir. Ternyata orang yang membuat Luffy terkejut adalah Jian Ying, tetangganya yang begitu cantik. Di sini Luffy mencoba menyapa Jian Ying dengan mengatakan halo. Namun Jian Ying tidak meresponnya dan hanya melirik ke arah Luffy. Shinshio yang melihat Luffy menyapa seorang wanita seksi di depannya lantas bertanya kepada Luffy apa dirinya mengenalnya. Luffy lantas menanggapi pertanyaan dari Nona Shinshio bahwa orang yang disapanya merupakan tetangga yang tinggal di villa nomor 2. Mendengar hal ini, Shinshio jadi tahu siapa orang yang memperoleh keseluruhan skor tertinggi setelah Luffy. Kemudian setelah itu terlihat peserta konferensi orientasi mahasiswa baru yang sedang bergosip melihat situasi di depannya. Terdengar peserta tersebut berkata bahwa betapa senangnya pria yang sedang duduk di antara wanita cantik itu. Dan teman di sampingnya menanggapi bahwa hal itu bukanlah suatu masalah jika pria tersebut memiliki banyak wanita cantik. Namun tetap saja pria yang tidak terima bahwa Luffy dikelilingi wanita cantik ini mengatakan bahwa mungkin saja pria tersebut merupakan seorang penjilat dan menyuruh temannya untuk menyelidiki kontaknya.
Tak lama setelah itu terdengar sebuah perintah untuk semua peserta pertemuan mahasiswa baru untuk diam. Orang yang menyuruh tersebut ialah Seng Ming, wakil kepala sekolah Akademi Longdu dari Departemen Magic Combat. Seng Ming merupakan Thunder Mage berlevel 78 dengan profesi bertipe combat. Lantas Seng Ming berkata dengan penuh wibawa bahwa dirinya begitu menyambut hangat kedatangan mahasiswa baru di Akademi Longdunya. Sembari membenarkan kacamatanya, Seng Ming berkata lagi bahwa dirinya adalah tipe orang yang tidak suka basa-basi dan dia akan segera membagikan kartu identitas mahasiswa kepada para mahasiswa baru. Tak hanya itu, dirinya juga akan memberitahu beberapa peraturan akademi yang berlaku. Saat Seng Ming membacakan beberapa aturan akademi, terlihat Guru Guhan sedang membagikan kartu identitas satu persatu kepada para peserta. Terlihat Guru Guhan sedang memberikannya kepada Lufan. Bersamaan dengan itu, Seng Ming menjelaskan kegunaan dari kartu identitas yang sudah dipegang para mahasiswa baru, bahwa di dalam kartu identitas tersebut memiliki kredit yang berbeda. Kredit tersebut menyesuaikan poin mahasiswa di Akademi Longdu. Tak hanya itu saja, poin tersebut bisa digunakan sebagai mata uang di dalam Akademi Longdu, yang mana dari poin itu bisa membuka sebuah alam rahasia yang disediakan oleh Akademi, membeli sebuah senjata, ramuan, dan lain sebagainya. Sebagai poin awal yang tertera berasal dari nilai ujian besar di provinsi masing-masing. Setelah mendengar penjelasan dari Seng Ming terkait dengan kartu identitas, seseorang mengangkat tangannya, protes dengan berkata bahwa setiap provinsi memiliki tingkat kesulitan yang berbeda, dan hal ini memungkinkan provinsi dengan level kesulitan rendah mendapatkan poin yang tinggi. Atas sikap protes yang dilakukan salah satu mahasiswa baru ini, Seng Ming menanggapinya dengan menjelaskan kembali bahwa akademi sudah mempertimbangkan masalah ini, sehingga nilai ujian besar yang diperoleh para mahasiswa baru di setiap provinsi akan dibagi dengan faktor kesulitan, di mana semakin tinggi level kesulitan trial, maka akan semakin kecil juga pembagi nilai hasil ujian. Namun sebaliknya, semakin rendah level kesulitan, maka akan semakin tinggi pembagi nilai ujiannya. Sambil melihat ke arah kartu identitasnya, Lufan berkata dalam hati bahwa nilai akhir yang tertulis di kartu identitasnya merupakan semua dananya di Akademi Longdu. Belum selesai, Seng Ming menjelaskan lagi bahwa poin yang tertera bukanlah poin permanen, melainkan hanya sementara. Nilai poin akan selalu berubah dalam penilaian mahasiswa setiap bulannya. 30 mahasiswa teratas dalam penilaian mahasiswa baru kali ini memenuhi syarat masuk ke dalam kelas Shinyun, di mana banyak keuntungan yang didapat jika masuk ke kelas ini, yaitu mereka dapat masuk ke alam rahasia tertutup, menukar skill dan equipment yang ditentukan, juga bebas untuk pindah ke area villa. Mendengar penjelasan sang wakil kepala Akademi Longdu, dua orang di belakang Lufan berkata lirih kepada temannya bahwa dirinya belum pernah mendengar bahwa ada kelas Shinyun saat mendaftar, dan temannya yang menanggapi bahwa dirinya juga tidak mendapatkan informasi ini. Namun itu berarti mereka masih memiliki kesempatan untuk bisa pindah ke area villa. Di sini Lufan hanya melirik ke orang yang sedang membicarakan mengenai keistimewaan kelas Shinyun dengan berkata dalam hati saat ini dirinya masuk ke dalam kelas Shinyun, namun di bulan depan jika dia kehilangan poin dan tidak masuk ke dalam 30 besar, maka dirinya terpaksa harus pindah dari area villa. Mendengar keributan yang terjadi dari bangku mahasiswa baru, segera Seng Ming menunjukkan sesuatu di layar monitor sembari tertawa bahwa dirinya tahu bahwa para mahasiswa ingin masuk ke kelas Shinyun. Namun itu bukan berarti masuk ke kelas Shinyun dapat duduk bersantai menikmati kemewahan fasilitas akademi, karena mahasiswa yang tidak masuk ke dalam kelas Shinyun dapat menantang 30 mahasiswa di kelas Shinyun melalui sebuah battle, dan mereka yang menang dapat menggeser posisi mahasiswa di kelas Shinyun. Sembari menunjuk sistem panel monitor di belakangnya, Seng Ming mengatakan lagi bahwa jika ada anggota Shinyun yang kalah, maka dia harus menyerahkan tempatnya kepada para penantang, dan tantangan ini tidak boleh ditolak oleh mereka yang berada di kelas Shinyun. Seng Ming dengan tatapan tajam kosongnya mengatakan ada 30 mahasiswa di kelas Shinyun yang masuk ke 30 teratas dalam perolehan keseluruhan nilai ujian besar. Kemudian Seng Ming mengumumkan dengan berteriak bahwa posisi nomor 1 adalah juara dari Provinsi Selatan, yaitu Lufan sebagai Dragon Tamer. Diperlihatkan fokus monitor yang menunjukkan Lufan sebagai posisi pertama sebagai Dragon Tamer disusul Jian Ying seorang Swordman.
Saat namanya dibacakan, Lufan dengan segera bangkit dari duduknya dan terdengar mahasiswa lain begitu terkejut dengan mengatakan si penjilat itu menempat di posisi pertama. Itu berarti dia pasti memiliki naga sehingga berhasil menduduki peringkat pertama sebagai Dragon Tamer. Dan terdengar suara yang menanggapinya untuk memelankan suaranya agar Lufan tidak mendengarnya. Karena jika benar dia memiliki naga, maka tamatlah riwayat mereka. Terdengar lagi suara dari bangku mahasiswa baru yang mengatakan bahwa jika ada seseorang yang memiliki spesies Earth Dragon, itu sudah cukup menakutkan. Pantas dirinya bisa menjadi juara 1 di Provinsi Selatan. Di sini Lufan seperti tidak menghiraukan perkataan tentang dirinya dan masih bisa tersenyum menyambut para mahasiswa baru yang lain dengan melambaikan tangannya. Hal ini membuat Lufan menjadi pusat perhatian. Terdengar lagi suara yang membicarakan Lufan bahwa video dan skor Lufan dalam ujian tidak dapat ditemukan. Dan heran atas hal ini karena Lufan adalah orang biasa yang tidak memiliki koneksi besar. Mereka hanya menemukan informasi Tianzi yang menempati urutan kedua dalam perolehan skor ujian Provinsi Selatan. Melihat Lufan yang menjadi pusat perhatian, Tianzi bertanya kepada Putri Jinzui kapan dirinya bisa menantang Lufan. Putri Jinzui sembari melirik ke arah Lufan menanggapi Tianzi bahwa hal tersebut belum bisa dilakukan mengingat kekuatannya belum jelas, sehingga dirinya harus memastikannya dahulu. Xin Xiu yang paham akan situasi Lufan ke depannya lantas mengatakan bahwa setelah ini akan ada banyak orang yang akan menantangnya di luar. Lufan kemudian meresponnya hanya dengan senyuman dan mengatakan bahwa dirinya tidak percaya akan ada hal seperti ini. Terlihat juga Jian Ying yang menguping pembicaraan Xin Xiu dan Lufan yang hanya terdiam menyimaknya. Setelah pertemuan mahasiswa baru selesai, kita diperlihatkan bangunan besar dengan jam dinding yang menempel di dinding atas. Lantas Lufan yang bergumam bahwa akhirnya pertemuannya telah selesai. Dan ini saatnya dirinya meningkatkan Xiao Fei dan membuka kunci transformasi baru. Saat telah berada di luar gedung pertemuan, Lufan mengajak Xin Xiu untuk pergi ke aula alam rahasia. Dirinya tidak sabar untuk melihat alam rahasia yang disediakan oleh akademi. Tak lama saat Lufan sedang mengajak Xin Xiu dan Taizi, terdengar teriakan yang memanggil namanya membuat Lufan melirik ke arah sumber suara tersebut. Ternyata itu adalah Hongwu yang memanggilnya. Dengan ekspresi seperti sedang kesal, Hongwu ingin berkata sesuatu kepada Lufan. Dan kali ini dengan menunjukkan jarinya ke arah Lufan, Hongwu berteriak, "Terimalah tantangannya." Di sini Lufan menanggapinya dengan bersikap santai dan bertanya kembali, apa benar dirinya menantangnya? Dengan menampilkan wajah menyeringai, Hongwu berkata bahwa hal itu benar, bahwa dirinya menantang Lufan. Karena menurut penjelasan dari wakil kepala Akademi Longdu saat dalam pertemuan bahwa anggota yang masuk ke dalam kelas Xin Yun tidak boleh untuk menolak sebuah tantangan dari mahasiswa lain. Dengan sangat percaya diri, Hongwu lantas mengatakan lagi kepada Lufan bahwa jika dia memiliki kekuatan untuk menjadi nomor 1, kenapa dirinya tidak berani untuk menerima tantangannya. Di sini Hongwu masih sangat bersemangat dengan bergumam dalam hati bahwa dirinya tidak bisa melihat video ujian Lufan dan sangat ingin melihatnya kali ini. Jika kekuatannya itu benar bisa memanggil dragon, maka dirinya tinggal mengincar Lufan dan pasti dengan itu dirinya bisa menang. Melihat Hongwu yang begitu bersemangat ini, akhirnya Lufan dengan sikap keren mengatakan bahwa dirinya menerima tantangan Hongwu. Karena tantangannya diterima, Hongwu mengajak Lufan untuk bertaruh poin sebesar 200. Terlihat Xin Xiu yang khawatir kepada Lufan seperti ingin melarangnya, namun Lufan tahu dan mencegahnya dengan tangan. Sembari berkata dalam hati bahwa 200 poin sangatlah sedikit, namun nilai itu terbilang cukup banyak baginya dan tak akan mempersalahkannya. Lufan lantas berkata kepada Hongwu bahwa dirinya akan menerima taruhan 200 poinnya. Terlihat di sisi lain rombongan Putri Jinzui sedang mengamati keributan yang terjadi setelah pertemuan mahasiswa baru. Di sini Tianzi berkata begitu cepat battle dilakukan kepada Dragon Tamer nomor 1. Dan hal ini merupakan pertunjukan yang bagus. Ji Hongtai yang mendengar Tianzi berkata ini lantas menanggapinya dengan berkata, "Bukankah itu mirip dengan summoner mage?" Di sini Putri Jinzui tidak memperdulikan ocehan bawahannya tersebut dan lebih mementingkan pertunjukannya. Karena hal ini adalah kesempatan yang bagus untuk mengetahui kekuatan Lufan sebenarnya dan menyuruh Tianzi untuk mempelajari setiap gerakan dari Lufan. Hongwu lantas memulai tantangannya dengan hitungan 3 detik. Saat dalam hitungan ketiga, Taozi merasa khawatir kepada Lufan dan berkata kepada Xin Xiu bahwa Lufan tidak akan kalah kan?
Xin Xiu hanya menanggapi kekhawatiran Tao Zi dengan memasang senyum kecil di wajahnya dengan mengatakan, "Kau belum pernah melihat Lufan bertarung, bukan?" Saat dalam hitungan kedua, Guru Guan dan Wakil Kepala Seng Ming terlihat menatap tajam ke arah Hong Wu dan Lufan yang sebentar lagi akan bertarung. Bersamaan juga Hong Wu yang telah siap dengan tinjuannya yang mengeluarkan aura kuningnya. Saat dalam hitungan 1, Xin Xiu mengatakan bahwa Tao Zi akan segera melihat kemampuan Lufan bertarung. Dan mulai terlihat Hong Wu yang dengan cepat menerjang Lufan sembari mengatakan, "Terima ini." Terlihat sebuah panel informasi muncul yang menjelaskan bahwa Hong Wu sedang mengeluarkan skill Accumulation Strike, di mana teknik ini mengandalkan kekuatannya dalam pukulannya dan dapat menggandakan damage saat mengenai titik lemah musuh sebesar +1 ki. Namun begitu terkejutnya Hong Wu saat tinjuannya ini tidak berhasil mengenai Lufan, sembari bergumam dalam hatinya bahwa ini adalah skill flash dari Magic Circle kedua. Dan bagaimana bisa Lufan menguasai skill ini sembari menampilkan mimik muka heran dan keringat dingin yang keluar dari wajahnya. Lufan yang sudah berada dalam tempat lain lantas berkata bahwa dirinya pernah dengar akan kemampuan Master Gong yang dapat menyerang dan bertahan di jarak dekat maupun jauh. Sembari menantang Hong Wu, Lufan mengangkat tangannya dan mengatakan, "Apa serangan tadi merupakan serangan andalannya?" Terlihat panel sistem yang memberitahu skill Lufan barusan merupakan Flash Leap yang dapat berteleportasi ke lokasi manapun dalam jarak 50 meter dan memiliki cooldown selama 30 detik. Mendengar ejekan Lufan ini membuat Hong Wu lantas kesal sembari menyiapkan serangan berikutnya. Hong Wu mengumpat kepada Lufan, "Jabingan, terima ini." Di sini Hong Wu melepaskan serangan tinjuan secara brutal dengan menggunakan teknik Rising Wave, di mana dalam sistem yang muncul dijelaskan teknik menyerang dengan telapak tangan dengan menembakkan gelombang setiap mengenai target dan dapat meningkatkan damage sebesar 5%, juga menambahkan 1 poin ki di setiap gelombangnya. Lufan kali ini tidak tinggal diam dan dengan kecepatan yang dimiliki Lufan berhasil menghindari pukulan gelombang Hong Wu ini. Hong Wu tampak senang atas serangannya kali ini dan berkata bahwa Lufan benar-benar orang yang menyedihkan sembari bergumam dalam hati. Selama dirinya mencegah Lufan untuk mengeluarkan Pet Dragonnya, Lufan akan terpojok dan dirinya bisa. Belum selesai Hong Wu bergumam dalam hati, tiba-tiba telah muncul Lufan yang kini berada tepat di depannya seperti ingin menendang yang membuat Hong Wu terkejut. Melihat dirinya kini akan diserang, Hong Wu begitu percaya diri karena jika Lufan tidak memiliki 280 poin kekuatan, dia tidak akan mungkin bisa menghancurkan pertahanannya yaitu Steel Defense. Saat Hong Wu menyilangkan tangannya, skill ini aktif dan terlihat sebuah cahaya tameng muncul menyelimuti tubuh Hong Wu. Terlihat juga panel yang menginformasikan bahwa Steel Defense mengonsumsi semua kekuatan demi menciptakan pertahanan yang kokoh. Setiap 1 ki, pertahanan tameng akan meningkat sebesar 5%. Namun itu semua percuma. Dengan tendangan Lufan, tameng Steel Defense Hong Wu dapat dijebol dengan mudah, membuat Hong Wu menerima serangan tendangan dari Lufan. Di momen ini juga terlihat Hong Wu sampai mengeluarkan cairan merah yang keluar dari mulutnya, sembari berkata dalam hati bahwa dirinya kalah, bagaimana mungkin. Setelah berhasil menjatuhkan Hong Wu, terdengar perkataan ketidakpercayaan dari mahasiswa lain yang melihat pertarungan ini yang mengatakan hanya dengan 1 tendangan terbang tanpa menggunakan skill dapat menjatuhkan Hong Wu. Apakah anggota kelas Xing Yun benar-benar sekuat itu? Ada pula yang mengatakan bahwa Lufan sang Dragon Tamer berhasil mengalahkan Master Ki Hong Wu tanpa memanggil naganya. Seperti kecewa akan pertarungan yang berakhir dengan begitu cepat, mahasiswa yang melihatnya berkata kepada temannya, apakah ini sudah selesai? Dirinya berpikir akan melihat seekor naga. Dan teman satunya yang mengkhawatirkan Hong Wu dengan berkata bahwa dia terluka parah, apakah dia akan baik-baik saja. Kemudian setelah itu terlihat Hong Wu yang masih terbaring setelah menerima tendangan Lufan, dan Lufan yang mengatakan bahwa Hong Wu belum cukup kuat untuk menantangnya. Dirinya bahkan belum melakukan apapun, tapi kau sudah terbaring tak berdaya. Di sisi lain, Putri Xinzhui menanyakan kepada Tianzi apakah dirinya telah mengamati pergerakan Lufan dan bertanya seberapa yakin dia bisa mengalahkannya. Tianzi dengan tatapan tajamnya melihat Lufan lantas merespon pertanyaan tuan putrinya bahwa jika Lufan tidak mengeluarkan Dragon Pet-nya, dirinya yakin bisa mengalahkan Lufan sebesar 30%. Namun dengan buff dari sang putri, dirinya yakin bisa mengalahkan Lufan dengan presentase kemenangan sebesar 70%. Mendengar jawaban tersebut sembari melihat ke arah Lufan, Putri Xinzhui berkata bahwa itu sebenarnya cukup tinggi.
Kemudian setelah itu Hongwu yang terbaring hanya bisa menahan sakit sembari mengumpat dengan mengatakan sial melihat Lufan yang sedang mengambil poin di kartu ID miliknya. Di sini Lufan berkata kepada Hongwu bahwa karena dirinya mau untuk mengaku kalah dan juga telah menantangnya, maka Lufan akan mengambil poin sebesar 200 saja. Dan Hongwu yang terkejut melihat panel dari kartu ID Lufan. Di situ tertulis bahwa Lufan memperoleh penambahan poin 200 dan tersisa poin sebesar 13.739 yang membuat Hongwu tidak bisa berkata-kata, hanya mampu bergumam. 13.739 itu berarti Lufan memperoleh 1,3 juta skor dalam ujian provinsi selatan. Tak hanya terkejut, saat ini Hongwu bahkan melupakan rasa sakitnya dan bisa bangun dari posisi tidurnya berkata dalam hati, skor Lufan sebesar 1,3 juta itu sangatlah tinggi jika dibandingkan dengan juara kedua Tianzi yang hanya memperoleh skor 210.000. Kemudian setelah itu Hongwu sadar akan kemampuannya saat ini. Dengan tertunduk lemas, ia berpikir bahwa sungguh konyol dirinya jika berpikir bisa mengalahkan Lufan. Baiklah, segini dulu video pada hari ini. Terima kasih buat kalian yang selalu menonton video Mimin sampai akhir. Dan Mimin minta maaf jika ada salah kata atau pengucapan dalam video. Mimin akhiri, sampai jumpa.